Oke, baik sudah ya. Kita buka dulu. Baik, kita buka pertemuan kita baca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebetulan ada yang baru bergabung juga, jadi saya buka dulu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan kewirausahaan kita, entrepreneurship. Ya, saya dengan Bapak Muhammad Iman Taufik SME dan sudah hadir juga ya Bapak Dr. Dian Patria SMA berada di tengah-tengah kita. Baik, insya Allah sudah ada sekitar 14 orang yang hadir di Zoom meeting ini. Ya, hari ini merupakan ini Zoom meeting kita pertama di perkuliahan kewirausahaan ya. Insya Allah ini pertemuan kedua terakhir, minggu depan itu terakhir. Dan ini pertemuan selanjutnya. Nah, baik, langsung aja kita mulai hari ini presentasinya. Pak Dian, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Segar sekali hari ini Pak. Sudah 2 minggu sembuh dari COVID. Alhamdulillah Pak ya, sehat Pak ya. Mudah-mudahan teman-teman lainnya juga sehat semua Pak ya. Baik, kita mempersingkat waktu langsung aja. Mungkin Pak Dian boleh Pak pilih satu Pak. Siapa yang langsung presentasi? Nanti yang ditunjuk Pak Dian boleh. Setelah gambar Pak Iman, gambar saya di laptop saya ini gambarnya namanya Sandy Mareza. Oke, Sandy ya, ada Sandy ya. Oke, baik Sandy sudah kirim PPT-nya? Sudah Pak. Boleh di-ping ke saya karena terlalu banyak WA di saya. Boleh di-ping ke saya supaya saya bisa bukain. Assalamualaikum jadi itu ya. Oke, baik. Sebentar. Roti tawar bakar isi pisang ya. Betul ya, Sandy? Halo Sandy. Ya Pak. Betul ya, roti bakar ya. Oke, baik. Saya bukain dulu sebentar. Oke. Sudah terlihat Sandy layarnya? Sudah Pak. Oke, baik. Nah, kita langsung aja ke ininya, brosurnya. Ada brosurnya ya di bawah ya? Iya Pak. Oke, baik. Mana brosurnya? Di ini Pak. Ini ya? Ini bukan? Itu bukan promosi, kayak aplikasi yang saya gunakan untuk promosi. Oh, baik. Di terakhir ya? Bukan? Di atas. Atas ya? Setelah bawah lagi Pak. Wah, ya. Modal, ya, produksi, target pasar, promosi. Nah ini Pak. Ini ya? Iya. Oke, baik. Roti bakar pisang. Ya, langsung aja boleh. Sandy dijelaskan langsung saja ke Pak Dian dan saya mengenai produknya Sandy dan apa-apa yang bisa disampaikan silakan. Jadi tidak perlu kita buka slide satu-satu, langsung aja jelasin ya. Silakan Sandy. Usaha roti ini, perkenalkan dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Mareza. Di sini saya akan mempresentasikan roti tawar bakar isi pisang. Usaha roti ini salah satu makanan hangout favorit di kalangan anak-anak, muda, dan sebaya. Harga yang bersahabat, serta cita rasa yang menarik. Potensi peluang ide bisnis ini banyak diabaikan karena terlalu sederhana dan tidak terlalu menguntungkan. Padahal ini ternyata menjadi salah satu menu favorit yang digerungi anak muda dan umur sebaya di Indonesia dan mempunyai keunikan sendiri dengan isi pisang yang ditambah dengan topping pilihan. Roti tawar yang dipanggang akan menghasilkan teksturnya dan sensasi smoky. Varian ini salah satunya pisang sebagai topping utama dan topping tambahan seperti keju susu, selai kacang, dan selai stroberi.
Target pasar yang saya lakukan itu dalam lingkup wilayah perkotaan dan masih berbaur pedesaan karena saya sedang di NTT. Kalangan usia dari anak-anak hingga sebaya. Target pasar yang saya lakukan di dekat Polres, dekat rumah saya, dan warga sekitar kantor Polres tersebut. Promosi yang saya gunakan dari media WhatsApp untuk komunikasi dan Facebook media promosi, Instagram dan media promosi juga. Termasuk brosur dan media online lainnya. Dalam pesaing bisnis di sini cukup besar dalam pesaing bisnis kuliner karena di sini sangat banyak. Dan analisis SWOT yang saya lakukan adalah dari strength kekuatan. Usaha roti tawar bakar isi pisang ini memiliki tampilan dan cita rasa khas yang berbeda dibandingkan roti bakar pada umumnya. Weakness, produk roti tawar bakar isi pisang tidak mampu bertahan lama dan tidak mudah ditiru. Opportunity, budaya konsumtif masyarakat menjadi peluang utama untuk meraih keuntungan dengan menjual roti tawar bakar isi pisang yang memiliki ragam rasa. Risk, banyak produsen roti bakar yang sudah terlanjur memiliki nama di berbagai kota. Bahkan harga bahan baku yang tidak stabil juga dapat mengurangi profit. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, roti bakar pisang ya. Ini sudah jalan atau baru ide, Sandy? Kemarin dimulai waktu untuk kegiatan. Oh gitu. Baik, Pak Dian silakan Pak. Sandy, kamu di NTT tuh ngapain? Kebetulan keluarga saya ada tugas Pak, tugas menjabat di sini. Oh, kamu udah berkeluarga? Enggak Pak, belum Pak. Ini mas saya tuh dapat jabatan di sini, jadi saya ikut keluarga. Mau ini. Diam dulu. Itu adiknya kamu ikut presentasi kah? Ya, Apa Pak, biar dia aja, nggak apa-apa. ya. Apa biar aja. Mungkin dia pengen roti pisang tuh. Iya Pak, dia mau minta bukain kue. Nah, begini, Sandy, rencananya kamu buka usahanya di mana? Di NTT atau di Kalimantan Barat? Kalau untuk menuliskannya, saya kemarin memulainya di NTT. Tapi karena mungkin saya nggak lama di sini, jadi saya mungkin nanti di Pontianak mau lanjut ya sebagian lah. Maksudnya sebagian tuh apa? Maksudnya kayak memulai ulang gitu Pak. Kayak soalnya kan saya kan memulai promosi di sini. Di sana kamu sudah jalan ke usahanya? Nah, kemarin sudah menjalankan tuh ada foto-foto yang beberapa saya sudah menjualkan promosi saya. Satu kue itu satu kue roti itu berapa harganya? Kemarin kena 20.000. Isinya berapa? Dia dua roti dilipat dua gitu Pak. Isinya pisang dikasih rasa berbagai rasa gitu. Dari pertama antara kacang sama selai stroberi. Terus ada yang diacak keju sama stroberi gitu. Kamu tuh di NTT di kota mana? Di Labuan Bajo Pak, Pulau Komodo. Oh, jadi kamu ada kenalan sama Komodo ras itu? Udah Pak, udah ketemu Pak. Enggak. Keluarga kamu tugas jadi apa sih kok sampai ke Komodo sana? Jadi Pak Kapolres. Kapolres, oh abang kamu Kak? Mas saya. Di pernah. Oh, iyalah. Saya kaget juga kok sampai ke Komodo sana. Mungkin kamu Komodo pun pengen juga. Ada komodo berdiri loh. Iya Pak. Oh iya, nggak gini Sandy, untuk harga tolong kamu pertimbangkan kembali karena 20.000 itu sudah dapat satu paket nasi. Ya. Nah, untuk harga coba kamu lihat lagi kenapa kok jadi begitu mahal? Apanya yang mahal? Apakah rotinya atau pisangnya? Kalau di sini makanan Pak mahal-mahal Pak. Untuk pisang goreng 3 biji aja kalau misalnya kita makan di restorannya tuh bisa harganya berapa puluh ribu gitu. Allah. Makanan sop buntut aja harganya 120-an Pak. Jadi emang agak mahal kalau di sini. Bahan bakunya
Itu buntut komodo kan? Nggak tahu Pak, buntut sapi Pak. Oh, enggak, maksud saya gini, karena kamu kan maunya kan di Pontianak. Maksud saya, kalau di Pontianak itu harganya berapa lah kira-kira? 12.000 mungkin Pak. Ya, inilah ya, karena kamu sudah mulai mencoba segala macam gini. Nanti kamu di Pontianak, di Kalbar itu di Pontianaknya, di kota Pontianak atau di mana kira-kira? Di Kota Pontianak Pak. Oh, kota Pontianak, baik. Oke, jadi mungkin gitu. Kalau memang kamu serius, saya tidak tahu Labuan Bajo itu apakah cukup prospektif di sana untuk jualan seperti ini, tapi saya tahu Labuan Bajo adalah salah satu tempat wisata yang paling terkenal di Indonesia. Ya, Labuan Bajo. Para presiden sering ke sana, dan sana tuh ada tempat memang untuk pertemuan-pertemuan tingkat tinggi. Ya, nah itu yang saya sampaikan. Jadi kamu pertimbangkan kembali, satu untuk harganya, yang kedua kalau kamu main di kelas-kelas premium, di sana kan kelasnya kan premium ya. Ya mungkin kamu bisa perbaiki tampilannya, bentuknya, rasanya, penyajiannya ya. Nah itu yang bisa kamu ini. Jadi roti itu ya bukan kayak roti biasa saja gitu loh, tapi sesuatu yang berbeda. Jadi kalau ditanya apa sih hebatnya rotinya Sandy ini, ya roti saya begini gitu loh. Nah ini yang mau saya sampaikan ke kamu, dan kami menunggulah kapan kamu. Jadi mau mulai di mana saja itu tidak ada masalah. Pontianak, mau di Labuan Bajo. Hanya saya agak kaget dengan harganya tadi gitu loh. Ya, kan 15.000 itu dari satu porsi nasi gitu loh. Udah dengan TS di Pontianak gitu loh. Tapi saya jujur saya tidak tahu kondisi-kondisi yang ada di mana di Labuan Bajo ya. Dan kami tunggulah kamu mulai usaha. Nah, mungkin begitu Pak Iman. Baik Pak Dian, terima kasih Pak Dian. Ini Sandy rencananya kapan dimulai di Pontianak Sandy? Tunggu masuk kampus Pak. Kapan kira-kira, bulan apa? Februari, Maret? Tergantung kampus Pak. Oh gitu rencananya ya. Katanya bulan semester depan katanya Pak Iman udah mulai offline. Kemungkinan ya Pak ya. Mungkin masih setengah-setengah mungkin Pak ya. Ya. Oke, baik ini aja Sandy, kalau nanti memang sudah mulai tahun bulan Februari atau Maret, boleh diinfokan ke Pak Dian dan saya, Pak ini kami sudah mulai, nanti setelah 1 bulan lapor lagi Pak, oh perkembangannya seperti ini Pak, ternyata pasar berminat gitu segala macam ya Sandy ya. Oke baik, Sandy itu nggak apa-apa, adiknya biar aja ikut nggak apa-apa. Ya Sandy, terima kasih Sandy ya, sukses selalu ya Sandy ya untuk usaha roti bakarnya ya. Baik Sandy, silakan dipilih satu yang cowok kalau ada. Selanjutnya untuk presenter selanjutnya. Arga. Siapa? Arga. Arga. Oke, baik Arga. Arga sudah kirim PPT ke saya? Sudah Pak. Boleh di-ping Arga karena terlalu banyak WA yang masuk ke saya. Saya nggak tahu satu-satu. Boleh di-ping ya. Oke, baik. Baik, sebentar saya download dulu. Oke, bubble tea ya, Arga ya. Iya. Iya, Pak. Oke, Pak Dian ini pas nih Pak ya, habis pisang goreng sama bubble tea nih Pak, enak nih Pak ya. Ya Pak, boleh Pak. Nanti kita tunggu rotinya Sandy sama bubble tea-nya Arga nih. Betul itu Pak, ya mantap itu. Kita tunggu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kita tunggu nanti. Saya share. Sudah kelihatan Arga PPT-nya? Sudah Pak. Oke, sebentar saya langsung buka brosurnya aja. Itu Pak, paling depan Pak brosurnya Pak. Oh, yang depan ini ya. Oke, baik. Langsung aja ya. Oke, silakan Arga dijelaskan kepada. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan usaha saya. Baiklah, usaha yang saya buat yaitu sebuah produk minuman yang bisa membuat tenggorokan segar di saat sedang santai, kecapean, ataupun sedang kumpul, yaitu dengan minum bubble tea.
Bubble tea merupakan minuman zaman now yang sangat disukai di kalangan remaja. Bubble tea sudah banyak menyebar di seluruh Indonesia. Telah banyak yang mengetahui tentang bubble tea, sehingga banyak yang menyukai minuman ini. Dan juga telah banyak wirausahawan yang telah mengembangkan minuman ini dengan membuka usaha kecil-kecilan hingga besar-besaran. Target pasar saya yang ingin saya tuju adalah di perkotaan, lebih lagi di dekat tempat saya tinggal. Karena di tempat saya ini tidak terlalu banyak yang menjual minuman seperti bubble tea, tetapi lebih banyak kan penjual es debu ataupun es cendol. Memang kalau di perkotaan sudah banyak yang membuka usaha bubble tea, maka dari itu saya membuka usaha sekitaran daerah saya. Maka masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk membeli bubble tea. Juga semua kalangan bisa meminum bubble tea ini. Bisa dari SD, lalu SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan perkantoran. Sedangkan untuk tingkat ekonomi yang bisa untuk semua kalangan. Karena harga bubble tea ini sangatlah murah, cocok untuk jajan anak SD sampai SMA, hingga yang memiliki penghasilan sendiri. Baik. Sudah cukup harga? Lanjut. Oh, sudah cukup. Oke, baik. Ini harga sudah jalan atau baru ide ini? Usahanya? Itu Pak, baru mau mulai Pak, di Ketapang Pak. Baru mau mulai ya? Oke, kamu asalnya di Ketapang ya? Iya Pak. Oke, terus sudah pernah coba buat? Sudah Pak. Oke, baik, silakan Pak Dian. Arga. Iya Pak. Itu rasanya gimana kamu? Enak nggak? Insya Allah enak Pak. Udah ada testimoni dari yang lain? Udah Pak, di keluarga sendiri Pak. Ya, kamu harus testimoni dengan orang lain. Mungkin yang tidak kamu kenal, mungkin keluarga itu kan nggak enak. Ya, enak nggak enak dibilang enak nanti gitu loh. Gitu ya. Pak. Nah, kamu kan bangsanya SD, SMP, SMA, mahasiswa. Kamu cobain semua tuh anak SD gimana? Karena mereka memiliki keinginan dengan cita rasa yang berbeda mungkin gitu loh kan. Ya, anak SD kayaknya gimana segala macam itu. Ya, satu gelas tuh berapa bubble-nya harganya? Itu gelas 8.000 sampai 10.000 aja Pak. Kenapa jadi mahal gitu? Apa Pak? Kenapa jadi mahal gitu? Itu udah harga pasarannya Pak yang banyak terjual. Jadi begini ya harga. Yang lain juga tolong dengarkan bahwa persaingan itu senjatanya ada dua. Pertama harga, yang kedua mutu. Ya, harganya yang lebih murah, tapi dengan mutu yang lebih tinggi. Ya, kamu jangan menjadi seorang price taker. Price taker tuh biasanya gitu Pak, itu sebuah kesalahan. Saya kan tanya kenapa kok bisa mahal begitu? Kamu jelaskan harga bubble-nya Pak, atau harga gelasnya Pak, atau apanya begitu kan, cairannya Pak gitu. Bukan biasanya begitu gitu loh. Jadi kamu hanya seorang price taker gitu loh. Price taker tuh hanya pengikut harga. Ya, nah itu jangan-jangan seperti itu. Ya, nah, kalau bisa kamu lebih murah kenapa tidak dengan kualitas yang lebih tinggi gitu. Ya, nah itu yang harus saya sampaikan ke kamu. Mungkin makanya saya bilang kamu suruh coba ke anak SD, SMP, SMA atau mahasiswa, karena mungkin anak SD senang warna-warna yang meriah, warna cairannya meriah mungkin, warna bubble-nya juga yang meriah mungkin. Tapi hati-hati ya, pakai pewarna makanan ya bubble-nya ya. Nah itu satu gelas itu isinya berapa bubble harga? Satu sendok bubble tuh Pak. Dia kisaran 15-an gitu. 15. Nah, jadi bisa pakai begini, harganya mungkin 6.000. Nah, kamu kurangin bubble-nya sedikit, kalau mau tambah bubble-nya ya tambah biaya begitu kan. Nah, saya lihat ada yang cara menjual seperti itu kemarin gitu. Nah, ya. Yang berikutnya adalah konsistensi harga dengan mutu.
Nah, mutunya jangan kamu turun-turunkan, karena saya sering melihat mereka itu karena sudah mulai banyak pelanggan ya turun harganya. Maafin mutunya diturunkan ya. Nah, itu yang harus kamu jaga ya. Kapan kamu mulai? Di Ketapang baru mulai, Pak. Nah, cobalah kamu mulai dulu. Dan kamu sekarang dengarkan betul-betul kapan pelanggan ya. Ada repetisi order enggak? Maksudnya ada maksudnya repetisi order itu gimana yang jelaskan Pak Iman ya? Ada pemesanan enggak? Kalau cuma satu kali pesanan berarti kamu sudah gagal. Ya kalau sudah 2-3 kali itu kamu punya pelanggan sudah. Repeat order Pak ya. Oke, silakan Pak Iman. Ya baik, harga ya. Ya itu tadi yang seperti yang disampaikan Pak Dian ya. Jadi memang nanti kalau bisa memang pasti mungkin berbeda ya antara Pontianak dengan Ketapang ya. Ya kita juga standar di Ketapang ya mungkin sedikit lebih tinggi ya. Kalau di sini kan standar di Pontianak kan 6.000 ya. 6.000 sampai 10.000 memang tergantung rasa ya. Nah, tapi seperti yang disampaikan Pak Dian tadi, boleh harga cari peluang atau cari diferensiasi dengan harga mungkin lebih murah dengan kualitas yang hampir sama gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya harga ya. Kalau kapan mulainya aktifnya ini berarti bulan depan ya, tahun baru. Sekarang udah mulai Pak. Sudah mulai. Kamu pakai gerobak atau pakai apa? Dia apa? Dibuat gerobak. Gerobak kecil gitu ya. Nah kalau bisa gerobaknya kamu kasih baleho-baleho yang menarik ya. Supaya eye-catching gitu ya, yang eye-catching ketika orang lewat, oh gitu. Atau mungkin bisa juga ya Pak Dian ya, tampilan foto harga gitu Pak ya. Gitu ya, atau yang lainnya yang lebih menarik gitu ya, seperti itu. Mungkin itu ya harga ya, nanti boleh disampaikan di bulan depan kalau misalnya udah mulai jalan, laporin ke Pak Dian sama saya, Pak alhamdulillah omsetnya sudah bagus Pak, udah pelanggannya udah ramai gitu ya. Ataupun ada kendala bisa sampaikan ke Pak Dian dan saya supaya kita bisa tetap coaching ya teman-teman semuanya. Mungkin itu ya harga ya. Terima kasih harga, sukses selalu ya. Ketapang Pak Iman. Gimana Pak? Mungkin kita harus Ketapang Pak Iman untuk merasakan hasilnya. Oke, boleh. Nanti kita ke Tapang, Pak ya. Kita jalan-jalan ya, Pak ya. Amin ya. Oke. Baik, terima kasih Arga. Silakan Arga pilih satu Arga. Siapa yang cewek, yang perempuan? Khairia Safitri aja, Pak. Khairia Safitri ya. Khairia. Oke, Khairia sudah kirim PPT? Sudah, Pak. Boleh di-ping ke saya? Iya, Pak. Bentar. Ping saja. Oke, baik. Sudah masuk. Saya buka dulu. Oke. Cai kue ya? Cai kue ya? Benar ya? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Habis pisang goreng, bubble, habis ini cai kue, Pak. Enak ya, Pak ya kita, Pak. Oke, baik. Khairia, brosurnya ada Khairia? Ada, Pak. Di terakhir paling ya? bawah. Ya. Oke, baik. Ini terakhir. Wah, kelihatannya enak ya. Pak Dian bisa dengar saya, Pak? Bisa, Pak, lanjut. Oke, lanjut, Pak ya. Oke, silakan Khairia, presentasinya. Silakan langsung. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Khairia Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan
tentang usaha kuliner saya, yaitu Chai Kue Makci. Bisnis ini semakin berkembang dengan jumlah penduduk yang hampir banyak. Dan tentunya masyarakat lebih memilih makanan yang cepat saji. Hampir setiap daerah pasti membuka usaha ini, apalagi di Kalimantan Barat. Kuliner tradisional khas Kalimantan Barat, yaitu Chai Kue, yang merupakan hidangan masyarakat Tionghoa khas Kalimantan Barat seperti Singkawang, Pontianak, dan sekitarnya. Makanan ini memiliki bentuk seperti pastel dan kroket. Hanya saja, kulit Chai Kue ini dibuat tipis dengan bahan tepung, beras, dan dimasak menggunakan kukusan, sedangkan pastel dan kroket digoreng. Setelah dikukus, Chai Kue ini biasanya akan ditaburi minyak bawang dan juga ditambah penyedap rasa dengan menggunakan cabai yang telah dibuat. Makanan ini memiliki berbagai variasi isi seperti kucai, bengkuang, sayur-sayuran, ataupun sejenisnya. Tetapi di produk saya ini, saya menggunakan bengkuang sebagai isinya. Target pasar yang ingin saya tuju adalah perdesaan, lebih tepatnya di daerah sekitar saya. Mengapa saya memilih di sekitar daerah saya? Karena di tempat saya ini jarang sekali ada yang menjual makanan Chai Kue, tetapi lebih kebanyakan penjualan goreng atau bahkan makanan-makanan berat. Target saya untuk orang-orang, untuk masyarakat, tentu boleh dikonsumsi oleh semua gender. Dari tingkat pendidikannya bisa semua pendidikan, dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Sedangkan untuk tingkat ekonomi bisa untuk semua kalangan. Karena harga Chai Kue ini sangatlah murah, cocok dengan saku jajanan anak SMP. Saya mempromosikannya menggunakan kombinasi, yaitu dengan konvensional dan digital. Karena dapat mempermudah dan mempercepat proses dalam pencapaian informasi kepada masyarakat. Dengan materi promosi berupa foto, brosur, video, bahkan narasi. Saya mempromosikannya dengan begitu, karena lebih mudah dan cepat untuk mencapai ke masyarakat-masyarakat sekitar yang ada di sekitar. Biaya promosinya, promosi saya ini berbayar, karena banyak menggunakan media-media internet yang tentunya mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Baik. Cukup Heri ya? Mungkin hanya itu yang saya sampaikan ya Pak. Baik, berarti ini sudah, terima kasih ya. Oke, berarti ini usahanya udah jalan ya, Hori ya? Sudah Pak. Sudah berapa lama? Sudah lama sih Pak, cuman tuh ada macet-macetnya. Oh, berarti sebelum kuliah ini juga sudah mulai usaha ini ya? Udah. Oke, Pak Dian silakan Pak. Chai Kue Makci. Koiria, ini anak bungsu kah? Enggak Pak. Pak Makci karena badannya kecil Pak. Oh, mana kecil. Ya. Koiria udah ada pakcik belum? Belum Pak. Belum. Kayaknya ada calon di pakcik di situ Pak ya? Kayaknya lah. Ya. Oke. Saya pertanyaannya komentarnya sama dengan yang lain-lain untuk Sandi dengan si Arga. Iya Pak. Apa sih bedanya Chai Kue yang lain dengan Chai Kue-nya Khoiria? Apa hebatnya? Apakah lebih enak, lebih besar, lebih menarik, atau lebih murah, atau apa gitu? Bedanya apa namanya? Kalau untuk rasa sih hampir sama Pak, enggak ada bedanya. Hanya tuh mungkin bedanya di porsi. Porsi yang saya
kan di satu mika saya isinya 5 dengan harga 6.000. Di situ porsinya bentuk satu piece cake kuenya lumayan besar, Pak. Oke, isinya apa, Koiria? Isinya bengkuang, Pak. Bukan kulkas atau TV itu bukan ya isinya? Saran, Pak. Ya, mungkin Khoiria bisa bereksperimen dengan isinya apa gitu loh. Kalau nggak salah cai kue itu isinya juga ada yang daun-daun tuh daun kucai ya kalau nggak salah ya. Kucai ya Pak, kucai. Kucai kan. Nah, itu kan itu sudah konvensional lah. Mungkin Khoiria bisa bereksperimen dengan misalnya sayur-sayuran atau apa gitu ya. Ya sayur-sayuran yang banyak di sana saja lah gitu loh. Khoiria olah gitu kan. Jadi bisa nih cek ke sayur gitu loh ya. Ini sekedar saran saja dan saya ucapkan selamat kok Khoiria sudah sudah mulai usaha dan bisa tetap konsisten ya Khoiria ya. Dan dikembangkan lagi dengan hal-hal yang lain. Coba bikin menarik bentuknya. Enggak apa-apa bentuknya beda. Cakwe kayak gitu, kamu kayak cakwe biasa itu bentuknya. Iya, Pak. Kayak bentuk korket gitu, Pak. Khoiria. Ya. Ya, Pak. Nah, mungkin kamu bisa bentuk yang lain, gitu loh. Bentuk lemper kah, gitu loh ya, atau bentuk yang lain. Ya, Ya, tapi ini eksperimen ini sekedar saran. Sorry ya yang tahulah. Nah, saya kira cukup Pak Iman dan untuk Khoiria. Selamat ya sudah mulai 2 kali ucapan selamat dari saya. 1 selamat sudah menjadi seorang pengusaha. Yang kedua selamat mudah-mudahan cepat dapat pakcik ya. Oke, makasih Pak Iman. Ya, makasih Pak Dian. Oke, baik Khoiria. Ini kalau mudah-mudahan nanti one day kita bisa nyicip ya Pak Dian ya. Iya Pak, insya Allah bisa. Amin ya. Oke. Ya, baik Khoiria. Terima kasih Khoiria ya. Ya, mudah-mudahan lancar selalu usahanya. Amin. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Amin. Dan yang pasti kalau bisa istiqomah nih usahanya ya. Ya Pak, amin. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Khoiria. Ya. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan semuanya, untuk sesi pertama ini kita cukupkan 3. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi satu sesi kembali. Jadi persiapin aja yang belum, yang sudah presentasi tetap ikut, tetap menyaksikan atau mendengarkan, menyimak teman-temannya. Pak Dian, mungkin 2 menit terakhir Pak, ingin disampaikan Pak sebelum kita closing Pak. Silakan Pak Dian. Terima kasih Pak Iman. Jadi pertama, saya ucapkan selamat yang sudah menjadi seorang pengusaha. Jadi ketika saudara nanti lulus, ujian skripsi, misalnya saudara dinyatakan lulus. Nah, yang belum punya apa-apa berarti langsung jadi penganggur. Nah, kalau saudara sudah pengusaha, berarti saudara bukan penganggur. Oh, saya jadi seorang pengusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang baru sekedar punya ide dan rencana, silakan mulai ya, diuji coba produknya, dibuat, kemudian dibuatkan testimoninya. Mungkin ada saran-saran dari keluarga boleh, tapi juga dari orang luar juga boleh. Buatkan testimoninya supaya kita meyakini bahwa kualitas produk kita itu memang sangat baik. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, coba dikembangkan kalau misalnya sudah berjalan seperti harga minuman, ya memungkinkan nggak membuat minuman-minuman yang lain yang kira-kira tidak terlalu jauh dari bisnis inti kamu gitu loh. Misalnya juga siapa tadi itu Sandi roti. Memungkinkan nggak nanti isinya bukan hanya pisang gitu loh. Ya mungkin kita supaya tidak terlalu mahal produknya ya berbasis setempat saja gitu. Kalau pisang banyak ya pisang. Kalau di sana banyak keladi ya keladi. Kalau di sana ada komodo ya isi komodo gitu loh ya, nggak apa-apa gitu ya. Dan kalau ke Pontianak saya pesan komodo 2 ya, bawakan ya. 1 untuk saya, 1 untuk Pak Iman. Ya. Siap Pak, siap. Yang penting jangan buaya aja Pak ya. Ya saya kira gitu ya, dan kami menunggu berita baik dari kalian, kisah-kisah sukses kalian ya. Gagal itu biasa ya, coba lihat. Orang-orang yang berhasil sekarang ini, kalau tidak gagal dia tidak akan berhasil sama sekarang. Gagal saja sudah ngeluh. Udah ngeluh ya sudahlah.
tidak akan jadi apa-apa kali ya. Sedikit-sedikit ngeluh, itu susah ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, cobalah kita berjuang menjadi pengusaha. Karena apa? Karena yang ada pertanyaan bodoh. Kenapa saya harus menjadi pengusaha, Pak? Itu pertanyaan bodoh. Sekarang orang yang kerja saja kena berhentikan. Apalagi yang belum kerja. Apalagi bagi cowok-cowok nih. Bagi yang akhwat kan mudah. Dilamar jadi istri, tidak punya kewajiban mereka untuk bekerja. Ya, tapi bagi yang ikhwan, ya mereka punya kewajiban untuk bekerja. Kayak misalnya Arga, tadi mana Arga tadi? Ari Maulana. Ya, mana lagi cowok di sini nih? Fahrul, ya. Pak. Fahrul, ya. Nah, itu. Ya. Nah, kalian punya kewajiban untuk mempunyai pendapatan. Dan tidak ada akhwat yang mau sama kalian nih. Ya, nanti terkenal, enggak apa-apa, terkenal mana? Arga mana? Arga Bubble, enggak apa-apa. Nanti buka franchise. One minute more, Pak. Nah ya, nanti Arga buka franchise gitu kan segala macam ya. Nah, jadi kalau sudah kaya raya tuh, wah itu anaknya Bill Gates saja datang di Arga tuh ya. Oke, Pak Iman, selamat, makasih. Baik, terima kasih Pak Dian atas sarannya untuk teman-teman semuanya. Baik ya rekan-rekan mahasiswa sekalian, kami harap Pak Dian dan saya berharap itu tidak hanya sebatas menjadi proposal, melainkan juga menjadi benar-benar jalankan usahanya, walaupun baru kecil, baru mulai, nggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman dicoba ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan untuk pertemuan terakhir. Sukses selalu teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kurangan dari saya dan Pak Dian. Saya akhiri, kita baca sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.